لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر 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 لي وارحمني وتب علي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Rajab, dan malam ini kita berada di malam yang kelima di bulan Rajab. Tidak terasa sudah kita tinggalkan 4 hari bulan Rajab. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan keberkahan keberadaan kita di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya benar-benar tercatat masuk dalam golongan umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan harapan kita, semoga kita kelak semuanya bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Lalu berikutnya kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat menuju ke haul di Banjarmasin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan oleh Allah, lalu dilandasi dengan niat yang ikhlas, semata-mata membuktikan kecintaannya terhadap kekasihnya Allah, mengambil berkah terhadap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa untuk berziarah. Itu di luar nalar kita, tidak mampu untuk kita masukkan dalam nalar kita. Kalau Allah itu sudah menghendaki, siapa yang menggerakkan? Bukan lagi ribuan manusia, jutaan manusia untuk datang dalam rangka untuk hormat haulnya beliau. Ini karena kita yakin bahwa beliau adalah salah satu di antara kekasih-kekasih Allah. Dan mudah-mudahan kita yang tidak sempat untuk berangkat ke sana dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar cinta dengan kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Itu karomah yang Allah tunjukkan kepada kita. Tentu dilandasi dengan amal ibadah. Beliau semata-mata ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita bersama-sama untuk memahami hadis yang menjelaskan tentang kriteria siapa yang layak untuk menjadi imam. Nah, ini dalam surat Al-Jamaah dibuka pada halaman 154 kalau tidak salah. Di buku sampai yang baru ini bisa dibuka pada halaman 154. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi imam itu juga dijelaskan oleh Nabi siapa kriterianya yang berhak untuk menjadi imam. Semuanya kita berhak menjadi imam. Dari yang berhak ini siapa yang paling berhak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqumul qauma aqrabuhum li kitabillah, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan,
fa in kanu fil hijrati sawatan fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati fa aqdamuhum sinnan wala yaqumanna wala yu'ammanu rajulan fi sultanihi wala yajlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi. Rawahu Muslim. Saya baca lagi. Ya ummul qawma aqrabuhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawakan fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu sunnati sawakan fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawakan fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati fa aqdamuhum sinnan wala yu'ammanu rajulan fi sultanihi wala yajlisu fi baitihi ala taklimatihi illa bi izni. Rawahu Muslim. Ini kriteria orang siapa yang berhak menjadi imam. Taruhlah seperti di masjid kita ini. Ini contohnya di masjid kita ini. Hendaklah menjadi imam bagi suatu kaum orang yang paling pandai membaca Al-Qur'annya, fasih membaca Al-Qur'an. Untuk fasih membaca Al-Quran ini kan yang namanya lidah manusia itu macam-macam. Ya yang paling fasih ya, baca Al-Qurannya. Siratal ladzina an'amta, kalau siratal ladzina an'amta, nah ini masih belum fasih gitu ya. Dibedakan siratal ladzina an'amta alif dengan ain ada bedanya. Itu harus dibedakan. Makanya Fatihahnya sebagai rukun di dalam sholat itu diutamakan. Rukun selama karena Fatihah, baca Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Hilang satu huruf saja dasar. Umpamanya Ar-Rahmanir Rahim, mimnya tidak ada, Ar-Rahmanir Rahim, tidak ada bunyi mim sebagai penutupnya, dasar satu huruf saja hilang. Maka fase, maka Ar-Rahmanir Rahim, mimnya apa? Maliki Yaumiddin, nomnya harus apa? Gak boleh itu hilang satu huruf, gak boleh. Harus betul-betul dijaga. Makanya fase yang utama adalah ya rukunnya yang bagian daripada rukun. Nah, rukunnya diantaranya adalah membaca suratul Fatihah. Ini. Kenapa? Ya karena memang makmum itu menjadi tanggung jawab daripada imam. Maka syarat yang pertama, kriterianya yang pertama adalah orang yang fasih di dalam membaca Al-Quran. Ya ummul qawma aqrabuhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam pada satu kaum itu adalah orang yang fasih di dalam baca Al-Quran. Fa'ikanu fil qira'ati sawa'an, apabila
ada imam-imam itu yang membaca Qurannya itu sama fasihnya, sama-sama fasihnya. Nah itu kalau kriteria itu diterapkan, itu nggak sholat-sholat, nggak sholat-sholat, sebab harus dites dulu kan begitu. Lah yang ngetes ini juga siapa kan begitu. Ini cuma kita ilmunya itu supaya tahu. Artinya kita tidak mudah-mudah untuk menjadi imam. Jadi tahu dengan ukurannya diri sendiri. Jangan sampai nanti akhirnya begitu, wah dites akhirnya nggak sembahyang. Akhirnya nanti semuanya, aku udah fasih Quran, aku udah paham dengan as-sunnah. Akhirnya nggak sholat kita. Ini ilmunya. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis-sunnah. Kalau baca Qur'annya itu sama-sama fasihnya, maka yang diutamakan adalah orang yang paham dengan hadis. Untuk mengoreksi demikian itu kapan bisanya itu? Orang bisa hafal Al-Quran, tapi belum tentu dia paham dengan hadis. Jadi kan ya susah. Ini kriteria yang diberikan oleh Rasulullah. Nah kalau kita lihat begitu ya kita yakin bahwa beliau si imam itu sudah fasih, artinya lebih daripada kita. Itu saja kita yakini. Sebab kalau sampai menjadi makmum terus ragu terhadap imam, maka sholat sampai tidak sah. Ragu sampai ragu imam. Kayak aku baca Quran. Nah, siapa jadi makmum sudah menyatakan diri menjadi makmum, maka yang berniat untuk menjadi makmum itu wajib atasnya bagi makmum. Nah untuk menjadi imam ini niatnya berbeda-beda pendapatnya. Ada yang menyatakan cukup sunnah membaca atau niat menjadi imam. Ada justru yang tidak dipandang niat apa sunnah membaca menyatakan diri menjadi imam. Itu tidak dipandang sunnah. Si imam tidak dipandang sunnah untuk mengatakan diri sebagai imam. Dirinya cuma mengangkat dirinya sendiri jadi imam tidak. Dapat ini berbeda pendapat. Tapi bagi makmum wajib atasnya untuk niat bermakmum. Maka ketika sampai sudah menyatakan diri sholat berjamaah jadi makmum, maka sampai ikhlas ridho terhadap yang memimpin sampean. Kalau sudah ragu-ragu, sholat sampai tidak sah. Ini jadi kita jadi makmum itu mantap. Makanya tidak boleh untuk menjadi imam itu orang yang dibenci oleh makmum. Nah alhamdulillah kita di sini tidak ada yang saling membenci kita. Jadi sampai semuanya berhak untuk jadi imam. Nah kira-kira ditanya pada dirinya, kira-kira fasih dan baca Quran saya. Dirinya sendiri yang bertanya. Nah ketika sudah terus ada yang kita tunjuk untuk jadi imam, kita ikhlas ridho beliau menjadi imam sehingga kita tidak ragu. Maka sholat berjamaah itu menjadi pelajaran bagi kita untuk tunduk terhadap seorang pemimpin. Maka sampai melakukan segala sesuatu nunggu aba-aba daripada pemimpin, sehingga sholat berjamaah dijadikan sarana untuk membina kesabaran kita. Itu masalahnya di sholat berjamaah. Karena makmum tidak boleh mendahului imam kan begitu. Maka oleh karenanya kriteria yang berhak untuk menjadi imam, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang pertama adalah orang yang fasih di dalam baca Al-Qur'annya. Nah ini. Nah untuk mengetahui di antara kita yang dari kita sendiri tidak perlu untuk dites masing-masing. Nah, kita yakin si A masih membaca Al-Qur'annya. Nomor dua, kalau toh ada sama yang menjadi imam tafsir fasihnya, maka dilihat siapa yang lebih paham terhadap hadis Nabi. Ini
Fa'in kanu sunnati sawaan, apabila fasenya baca Quran sama, pemahaman terhadap hadisnya sama-sama, bintangnya sama-sama, alimnya, maka yang didahulukan adalah siapa yang lebih utama, yang pertama, yang lebih dulu hijrahnya, beradanya di sini. Katakanlah kalau di lingkungan Masjid Hayat At-Thayyib ini, siapa yang beliau dulu hijrah di sini, berada di sini. Jangan mentang-mentang baru pendatang kamu, ini nggak boleh. Kecuali boleh untuk menjadi imam atas persetujuan, atas permintaan dari jamaah. Maka sampai walaupun sampai fasih baca Quran, tahu-tahu sampai sholat umpama katakanlah di Tenggarong sana atau di Rojana, sampai langsung maju untuk menjadi imam, nggak boleh, nggak boleh. Kecuali sampai sudah dikenal dengan di sana, lalu di sana sampai diminta untuk menjadi imam, maka boleh. Ini dipahami, ini ilmunya ada kriteria-kriterianya yang oleh Rasulullah dipaparkan lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa'in kanu fil hijrati fa'aqamuhum sinna. Kalau hijrahnya juga sama, dia fase, ilmunya tentang hadis juga, pemahaman agamanya, fikihnya juga ngerti aturannya, alim sama-sama. Terus dilihat dulu kira-kira siapa di antara mereka yang lebih tua umurnya. Nah sekarang ini kadang-kadang kan cuma diutamakan baca Quran saja. Kalau baca Quran bagus lalu dijadikan imam, padahal kriteria itu belum masuk di sini. Bagaimana pemahamannya dengan hadis, bagaimana pemahamannya dengan itu fikihnya. Itu tidak ada disyaratkan untuk ibaratnya ini orang jadi imam harus orang yang hafal Al-Quran, tidak. Tapi yang diutamakan adalah bagaimana membaca Al-Qurannya fasih atau tidak. Lalu alim terhadap ilmunya bagaimana, fikihnya bagaimana, dekat akhlaknya. Lalu tentang masalah apa ini kalau sudah sama, kira-kira baca Qurannya sama fasihnya, dia seorang ahli, seorang yang fakih. Lalu dilihat siapa yang lebih dulu berada di situ, di daerah situ, berada yang di situ itu siapa. Kalau sudah sama-sama semuanya sama, dilihat di antara mereka tadi itu kira-kira yang umurnya lebih tua siapa. Dan kalau kita mencari kriteria itu kan nggak ketemu. Tapi itu tuntunan yang datang dari Rasulullah. Nah, makanya kalau sama lihat nanti itu di masjid-masjid di daerah Jawa ya, tidak mencari imam-imam yang muda yang hafal Quran, tidak sekedar itu, tapi yang fasih, yang ahli, yang memang sudah sepuh, sudah tua umurnya. Karena sholat kita orang makmum digantungkan terhadap imam itu. Maka dikatakan oleh Nabi, kalau kita sholat sendiri atau sholat berjamaah dengan satu orang, sholat sendiri maksud saya dibanding dengan sholat yang berjamaah cuma satu orang, lebih baik kita sholat berjamaah walaupun dengan satu orang. Kita berjamaah dengan makmum yang dua orang lebih baik dibanding dengan berjamaah yang cuma satu orang. Semakin banyak makmumnya, semakin baik sholatnya. Sehingga ada dalam agama kita, apabila makmum itu ada 40 orang, satu di antaranya ada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak, semakin. Maka imam ini ada kriterianya. Yang pertama tadi, orang yang paham bahasa Al-Qurannya fasih dalam baca Al-Quran. Nah, baca Quran yang fasih
harus tahu tentang masalah makhrajul huruf, tentang bagaimana untuk mewasolkan, bagaimana ketika kita mewakofkan dalam baca Al-Quran itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Perlu tahu tentang mewakofkan. Itu masih di tengah-tengah kalimat. Jadi kalau tanazzalul malaikatu katakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu. Jangan tanazzalul malaikatu. Lailatul qadar khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu. Berhenti jangan. Itu berarti didengarkan, dihabiskan kalimatnya. Berarti mewakofkan, berarti dia belum masuk dalam kelompok yang fasih di dalam baca Al-Quran. Nomor 2 tadi sudah, kriterianya adalah siapa yang lebih paham terhadap sunnah fikihnya. Bagaimana? Jangan sampai nanti jadi pemimpin sholat atau imam saya nggak paham fikihnya, jadi sholat nanti gerak-gerak, imam gerak-gerak. Menurut kelompok imam Mazhab Syafi'i, kalau gerak-gerak sampai 3 kali berturut-turut, jadi kan sebabnya tidak sah sholatnya. Ini kan harus diawasi. Fa'in kanu sunnati sawa'un fa'aqdamuhu hijrah. Kalau sudah paham, fasih, baca Qur'annya, dia ahli fikihnya, memahami, mengerti tentang hadis-hadis Nabi, lalu dilihat siapa yang lebih dulu hijrahnya di situ, diamnya di daerah situ siapa. Kalau sudah dilihat sama-sama hijrahnya, udah dulunya sama itu, udah sama. Oh, dilihat siapa yang lebih tua. Terus di sini larangan Nabi ini wala yu'ammanu rajulan fi sultanihi. Jangan sampai kita menjadi imam di daerah yang bukan daerah kita. Jangan. Yang tadi sudah sedikit saya jelaskan. Walaupun umpamanya ada orang datang kemana sih, dia tahu tentang masalah baca Quran fasih, tapi orang datang mau sholat berjamaah, tidak boleh langsung maju untuk menjadikan dirinya imam. Tidak boleh. Yang tadi saya katakan, apabila kita sudah kenal dengan beliau, bahwa beliau adalah orang yang fasih dalam baca Qurannya, orang yang alim, fakih, akhlaknya baik, kalau kita tunjuk, kita minta untuk menjadi imam, boleh. Dia maju untuk menjadi imam, boleh. Lalu Rasulullah mengingatkan juga, melarang juga. Ini apa yang dilarang? Wala yajlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Sampai kalau bertamu ke tempat orang itu jangan langsung duduk. Nah, maka kalau sampai bertamu itu jangan sampai berdiri di depan pintu. Umpamanya pintu sampai berdiri di depan pintu, jangan. Harus di samping kanan atau samping kiri. Sebab kita tidak tahu nanti di samping itu apa. Jangan-jangan di dalam rumah keluar dari situ lagi auratnya tidak terbuka, terus sampai nanti dilarang. Itu ada aturannya. Terus masuk terus langsung duduk di kursi beliau, tidak boleh. Nunggu kalau dapat izin. Kalau nggak dapat izin ya berdiri dulu. Assalamualaikum, ditunggu sebentar. Kok nggak ada jawaban gitu? Assalamualaikum,
ditunggu lagi sampai akhirnya kita mengucapkan assalamualaikum sampai 3 kali nggak ada, tinggalkan. Nggak boleh kita hari mutar sampai ngintip itu biasa kerjanya Pak Toyo itu ngintip nggak boleh. Siapa tahu lagi assalamualaikum sampai di rumahnya beliau ada pekerjaan yang dilakukan yang kita tidak tahu. Nah ini menjaga ini Nabi itu mengatur bagaimana sikap kita akhlak kita. Nah kalau kita sudah tidak ada akhlak bagaimana? Nah, termasuk diantara kalau sekarang sampai sekarang contohnya di masjid kita berdoa itu kalau sudah jadi imam ketahuan sampai memakai pakaian yang kelihatan auratnya celana pendek, sudah tidak diangkat lagi jadi imam. Berarti dia tidak bisa menjaga fittingnya, tidak bisa menjaga. Main bulu tangkis gak dilarang, tahu-tahu main bulu tangkis biasanya jadi imam, main bulu tangkis pakai celana pendek sampai kelihatan gak dipakai karena dia tidak memiliki adab, tidak menjaga akhlaknya. Itu hati-hati. Sampai melihat orang biasa jadi imam, tahu-tahu di tengah jalan itu dengan orang yang cantik itu ngomong. Saya nggak boleh suruh dong. Lebih baik ngomong di depan umum dengan perempuan orang cantik itu, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau nanti ngomong berduaan bahaya. Siapa tahu tadi dia dalam pertemuan tadi itu justru ada yang ditanyakan. Dia mau bertanya, tapi kok hanya berdua-duaan di ruangan. Wah, ini itu fikihnya. Jadi hari ini kita pahami kriteria untuk menjadi imam. Nah itu diukur oleh diri kita sendiri. Tidak mungkin. Lalu kalau zaman Nabi ya jelas Nabi. Lalu sampai Nabi karena paham. Ketika itu semua sahabat ada Nabi ada uzur tidak bisa melakukan itu. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kalau kadang sudah di tempat imam itu tempat melihat bahwa Rasulullah datang. Sayyidina Abu Bakar mundur yang menjadi imam Rasulullah. Bayangkan, maka tidak ada sesuatu di dunia itu yang menandingi Rasulullah. Rasulullah seumur hidup hanya diikrarkan, isrofkan oleh Allah hanya sekali. Jadi tidak ada yang bisa untuk menandingi Rasulullah. Kalau ada yang mengaku itu, rusak tidak sebagaimananya. Hati-hati. Ya, karena manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah tidak ada lagi kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampean yang jadi umatnya, sampean termasuk dari umat yang paling mulia di antara umat-umat para nabi dan rasul yang lainnya. Maka kita bersyukur oleh Allah kita dikehendaki menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang hidup sekarang ini belum tentu untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka sampai bersyukur diberikan hidayah sehingga sampai mengakui dan meyakini bahwa beliau Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, penyampai risalah untuk kita dalam rangka menjalani hidup agar mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ini hadis dalam membicarakan tentang kriteria siapa yang berhak untuk menjadi imam. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti dalam setiap pertemuan apakah pada hari Kamis pagi atau pada Sabtu antara maghrib dan isya selama di bulan Rajab akan kita isi dengan zikir di antara Allahumma firli warhamni wa tub alayya, kita baca sebanyak 70 kali. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan atas dosa kita, kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan kita semuanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Amin ya mujib syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu